Yeah, yeah. Yeah. Shawty loves it, yeah. Loves that I'm a dog. They don't want it, yeah. They scared of what I know. Told you the budget, yeah. I gotta get my own. Shout out my bros, this right here deserves a toast, yeah. A lot of people back home on my back and they know. Trying to get on my line, cause the people I know. Manifest this year, 7+ on the ropes. They ain't doing this shit, tripping over my flows. I'm on the way. Halo, selamat pagi teman-teman. Mas Mantri kali ini mau nge-review motornya Mas Mantri. Motor apa? Motor Vespa. Nah, Vespa ini udah 2 tahun tak pegang, sudah 2 tahun saya peroleh, dan baru saja saya restorasi, saya perbaikin, dan alhamdulillah saya suka sama finishingnya, suka sama hasilnya, karena kebetulan yang restorasi juga teman Vespa sendiri. Kita lihat videonya dulu ya, motor Vespa saya. Nah, nih Vespa Super tahun 1966. Vespa Super ini dulu dari temanku yang ada di Juwana Padi. Plat nomornya K3016DG. Posisi masih mati pajak. Nah, dulunya nggak seperti ini Vespanya. Nah, ini mau kita review satu-satu. Sorry agak backlight karena sinar yang dari depan cukup lumayan terang. Ini semua part ori, semua part dari Itali. Nah, nanti kita nanti jelasin satu-satu apa aja yang kita ganti. Nah, oke. Dari aksesoris yang saya pakai, kita mau dari mana dulu ini? Ya, motor ya. Ya, kita mau membahas masalah aksesoris yang di motor ini ya. Pertama saya pakai Speedo dulu lah. Speedo dulu ini saya pakai lokal. Dulu ngambil dari Barashi Surabaya, harganya 178 kalau nggak salah, sama dengan ongkir. Kemudian kita lari ke karet ini satu set dari handle, terus karet bawah triplang, kemudian karet tempongan ini pakai punya Metal Plus Thailand. Sorry ya teman-teman ya, kotor motornya, belum tak cuci. Mulai dari karet ini segitiga ini semua punya Metal Plus, terus karet standar, karet starter saya pakai dari Thailand, pakai punya Metal Plus. Terus kedua, untuk joknya saya pakai punya Om Z2 skuter dari Bandung. Ini buatan lokal tapi persis kayak buatan Itali. Nah, ini dulu kita beli sekitar 1 juta joknya ini. Lampu masih aslinya, cuman saya modif, yang besinya saya cat merah. Terus untuk plat nomor saya pakai modif, saya rubah ke Vespa tua. Nah, ini saya modif. Ini biasanya kita ngambil dari Jogja 250. Kemudian kita lari ke emblem pakai punya Chief. Terus logo pecoret juga sama. Logo pecoret kita ngambil dari Chief juga. Chief Itali. Ya, ini sekitar 450, yang emblemnya 400.000. List ini saya pakai impor Taiwan. Ini harga sekitar 180.
180. Terus kuku macan triplang pakai punya FA Itali. Ini kuku macan yang chrome, pakai punya Itali nih. Terus standar samping mungkin agak beda. Ini saya pakai punya SIP Jerman aftermarket. Saya pakai SIP Jerman. Kisaran harga sekitar 750. Ori ya, bukan SIP imitasi ya. SIP imitasi biasanya 200-an, kalau yang ori 750. Standar masih pakai lokal chrome, dibalut sepatu punyanya Metal Plus. Terus ke depan sengger pakai lokal karena nggak dapat yang impor, agak susah nyari yang impor. Itu sekitar kalau lokal berapa ya, 45 apa 50. Nah ini menginjak ke shockback ke depan. Shockback ke depan saya pakai FA Itali, FA Itali yang chrome ini polis. Ini sekitar 12 apa 11 saya lupa, sekitar segitu. Kemudian kita lari ke pelek. Pelek pakai custom punya Verosi. Verosi itu di harga terakhir saya beli 1 juta berapa ya, 1.150.000 peleknya, aluminium punya Verosi polis juga. Nah yang susah itu bannya teman-teman. Ban ini buatan Korea, mereknya Shinko White Wall. Nah Shinko White Wall saya nembak persis kayak punya Continental. Kalau Continental depan belakang 2.800.000. Kalau yang Shinko ini cukup murah, 1.890 sampai ke tempat saya. Ngambil dari Barashi kalau nggak salah. Barashi apa mana ya dulu ya, saya lupa. Terus yang paling penting lagi, karet ini saya pakai impor, saya lupa mereknya, 90.000 karet lampu. Nah yang paling bikin saya seneng dan saya puas, knalpotnya teman-teman. Knalpotnya ini buatan dari SIP, jenisnya Arbat, panjang, dia memanjang sampai ke belakang. Nah knalpot ini yang lumayan, harganya sampai rumah sekarang 3 juta, sekitar 3 juta. Dulu kalau nggak salah 2950 saya dapat diskon 50.000. Ngambil punya Billy Scooter Holic Jakarta, nanti bisa dicek di Instagramnya, Billy Scooter Holic. Mesin saya masih pakai standar, cuman rubah di bureng inlet 3 punya Dan Motor. Mesin di sebelah kanan masih standar, pakai bureng aja, rubah ke inlet 3. Nanti kalau perlu kita buka dulu. Terus ini joknya kalau buka gini. Nah ini daleman jok buatan Z2. Lokal branded tapi barangnya lumayan lah. Kerjaannya juga bagus, rapi. Ini punya Z2, 1 juta di diskon 50.000 kalau nggak salah. Dalaman cuman saya cat Apollo lokal, tutup tangki masih standar, nggak rubah. Nah dulu saya pakai handle itu punya SIP juga, handle yang kanan kiri dulu pakai SIP yang model lancip ya, punya VBB. Cuman karena kurang nyaman saya ganti. Kalau yang dulu handlenya SIP yang model ada adjustment buat kencengin kawat itu, biasanya di sini sama di sini adjustable ya, jadi bisa kencang, bisa dikendorin dari atas. Itu dulu saya beli 500.000, 500 kurang lah, 470 kalau nggak salah.
Nah, berhubung nggak nyaman, saya ganti ke handle standarnya PTS. Saya pakai punya PTS ini, small frame. Ini punya temen, belum dibayar. Jadi dia dipinjemin, udah pakai aja mas. Sama kemarin saya disuruh ngambil tempat ini, tempat apa buat ban standar, cuman belum saya ambil. Punya PTS juga rencana nanti. Terus apa lagi ya, lampu ganti, lampu standar kurang terang, saya ganti pakai LED paling sekitar 170. Cuman karena bagian kelistrikan yang dinamo kurang terang, agak itu kawat ininya, kawat kumparannya agak bermasalah, makanya terus saya rubah, saya ganti baru. Satunya itu 50.000, kalau dua berarti 100.000. Sekarang lebih terang. Nah, kita cek dulu ya, kita cek dulu suara dan lampunya. Suara dan lampunya setelah kita rubah ke magnet yang baru, nanti kayak apa. Nah, ini kalau kita mau nyalain Vespa, kewajibannya, ritualnya harus dimiringkan dulu ke kanan tiap mau manasin Vespa. Nah, ini suaranya kayak gini teman-teman. Ini knalpot Arban. Ini knalpot Arban Jerman, SIP Arban, suaranya mantap kayak gini. Ini dia juga lubang. Dua lubang. Nah, ini lampunya. Setelah kita rubah ke LED, dia agak terang. Oke, kita matiin dulu ya. Mesin sehat, custom dari Gempol Garage, punyanya Mas Gempol, yang bikin Gempol, yang bikin mesinnya Mas Gempol. Thank you Mas Gempol, udah bikin mesin saya agak enak. Apalagi ya, oh iya, masalah cat ini saya repaint ulang, bikinan Benjo. Nah, ini ada cerita menarik, jadi tips buat teman-teman kalau Vespanya sebelum dicat, dilihat dulu sumbu roda. Motor ini dulu depan sama belakang agak miring. Ternyata waktu finishing yang pertama, di ekornya ini dia bikinnya agak miring. Jadi setelah saya repaint, setelah saya cat udah jadi, saya bongkar lagi ekor dari atas ini sampai ke bawah ini. Nah, dulu saya ngecat cuman budget 3 juta, tapi berhubung ada perubahan ngelurusin ekor, jadinya saya nambah 500.000. Jadi ngecat sekitar 3,5. Catnya pakai Siken, clear pakai Siken. Nanti saya share nomornya Benjo yang tukang catnya. Lumayan lah pengerjaannya ya, mungkin nanti Pak Benjo bisa kita interview. Terus apalagi ya, nah sama ini teman-teman, kalau misal kamu pakai triplang warna putih, memang harus sering-sering bersihin sih, karena memang saya baru pertama kali pengen pakai warna putih. Saya mengembalikan vintage-nya, retronya, jadi Vespa tua. Kalau zaman dulu kan motor-motor, mobil-mobil banyak yang pakai ban putih, strip putih kayak gini. Ya, zaman tahun 60-an, 50-an itu banyak motor yang bannya strip putih, white wall. Makanya saya ngejat triplang, karet, semua saya kasih putih. Tapi ternyata agak susah kita ngerawatnya. Jadi kalau nggak bersih, nggak sering-sering dibersihin, dia ini cepat kotor. Nah ini, jadi sebelum ngerjain Vespa, pastikan dulu
roda depan sama roda belakang lurus sebelum direstorasi. Kalau sudah jadi nanti bongkar lagi, buang-buang energi, buang-buang duit, buang-buang uang, kasihan juga kan, kantong tipis. Kita budget nggak terlalu banyak, tapi nanti di finalnya, di akhirnya nanti ada revisi. Yang pertama dilihat dulu tuas ini, rodanya ini lurus apa enggak. Nah itu diperhatikan. Kalau dia miring, jangan buru-buru dicat, difikkan dulu, dibetulkan dulu. Nah ini alhamdulillah udah lurus, udah pas center di tengah. Nah itu bannya sudah center, udah bagus. Jadinya kesalahan saya restorasi Vespa ini waktu itu. Oh iya, satu lagi saya lupa. Listnya ini pakainya Chief Itali. Ini 290. Ini Itali. Chief FA Itali, triplang FA Itali. Ini masih orinya, nggak rubah. Kepala VBC, ndas bunder, orang bilang ndas bunder, langka. Ini tadi pakai Itali juga. Ini yang saya suka, emblemnya tebel, aluminiumnya tebel, sama ini emblem ini juga, logo pecorek sama emblem ini tebel. Kalau Itali punya bahannya tebel-tebel, tapi kalau lokal dia bahannya tipis. Sama ini buatan Jogja. Ya sekilas itu Vespa saya. Apalagi ya, ada burung tadi udah dirubah. Pengapian masih pakai standarnya, pengapian masih pakai apa, belum ke CDI, jadi masih standar. Oke, sementara dari saya itu review saya. Nanti kita lanjut ke part berikutnya. Thank you teman-teman.